Assalamualaikum Sobat Poltekrans. Baik, selamat sore. Di sini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Sangat spesial pasti rasanya karena bukan sembarang orang. Ya bukan sembarangan. Adalah staf ahli Menteri Perhubungan bidang logistik dan Jadi alhamdulillahirobbilalamin pada sore hari ini Bapak Kapten Yufridon Gando Sitomeang SEMM dari staf ahli bidang logistik dalam di Kementerian Perhubungan telah mengisi acara di kampus kesayangan kita bersama. Selamat datang Bapak di Bumi Habibie Sriwijaya. Terima kasih Habibie Sriwijaya. Iya, Assalamualaikum. Iya, makasih. Paling unik Bapak kampusnya. Nah, harus ada keunikan biar kita mudah diingat yang lain. Bapak isi. mungkin tadi kan kita bahas dari sambutan dulu ya Pak. Tadi Bapak telah disambut dengan masing-masing ya. Mungkin adakah mungkin ke dejavu gitu Pak dengan masa-masa Bapak sebagai dulu taruna, karena diketahui Bapak ini ternyata alumni STP Isoko. PLP tepatnya. PLP ya Pak ini. Nanti kelatihan penerbang. Iya. Jelas dong ya. Makin kesini itu kan kalau nama marching band itu kan bagaimana kita menghimpun suatu apa ya perbedaan ya. Misalnya ada saksofon, ada trompet, ada nama cimbal dan sebagainya. Itu bagaimana kita penyatuan irama. Zaman saya dulu ada begitu. Saya sempat pegang saksofon. Ya. Namun tidak saya tekunin di penyanyi aja deh. Nah, luar biasa. Jadi untuk menyemangatkan kita diringi dengan nama irama. Itu tuh seni ya. Apalagi kalau kita diberikan dengan tadi marching band yang luar biasa. Saya senang dan itu harus menjadikan ciri khas di setiap kampus-kampus yang memang mengharapkan bahwa persamaan perbedaan itu bisa menjadi satu dengan namanya marching band dan musik. Berarti ada flashback lah ya pas Pasti. tadi sambutan. Dan kamu aja saya merasa seperti kamu. Kalau kata lagu TikTok tuh Pak, kami pernah di situ. Oh iya, betul. Iya. Ya, baik Bapak diinformasikan Bapak itu sudah 36 tahun berkarya di dunia transportasi, Pak. Dari tahun 1990 sampai 2026, Bapak. Ya. Dari awalnya menjadi instruktur penerbangan di PLP Curug 6 tahun hingga sekarang menjadi staf ahli di bidang logistik. Iya. Di kurun waktu 36 tahun ini, Pak, ada nggak jabatan yang salah satu paling berkesan dari Bapak tuh yang paling banyak rintangannya, paling memiliki memori Bapak di Bapak? Ya, kalau bicara memori semua senang-senang aja ya. Yang kalau berkesan semua berkesan. Yang utama tuh kalau kita bekerja kan kita nggak sendiri, ya. Jadi kita bicara itu kan kalau bicara pekerjaan transportasi itu kan sifatnya teamwork, ya. Sumber daya manusia itu mengajarkan kita bagaimana kita kerja dengan sistematika yang baik, ya. Saya diajarkan di tahun di situ, kemudian sebagai kepala bandara, dan kemudian menjadi regulator. Dan luar biasa sebenarnya yang penting adalah bagaimana kerja itu menjadi manfaat untuk orang lain, terutama dalam hal-hal yang sifatnya memang urgensi. Nah, itu yang luar biasa saat saya menjadi kepala kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 1 kelas utama Bandara Soekarno-Hatta. Itu zaman COVID 2020 sampai 2024. Masih banyak tantangan Pak. Tantangan sebenarnya semua hidup punya tantangan, tapi hebatnya adalah kolaborasi luar biasa. Ya, bagaimana kita recovery COVID ya, semua mungkin programnya WFH. Kita WFO, ya, karena bandara yang dibuka itu cuma Soekarno-Hatta. Jadi suatu kebanggaan bisa dipercayakan pemerintah melalui Menteri Perhubungan, saya memimpin di sini. Tapi tidak sendirian, dibantu oleh kepala-kepala bidang dan luar biasa lagi staf-staf inspektur yang luar biasa, dan tak kalah penting di situ kan entity yang ada tidak cuma penting Perhubungan, dan kluster implikasi karantina. Dan saya sebagai ketua komite di situ yang merasa ringan sehingga akhirnya vaksin bisa masuk, ya, mengantarkan
orang-orang dari asing harus keluar dari negara kita karena kembali ke negaranya, menerima orang-orang kita kembali. Jadi kesan luar biasa. Karena COVID itu memberikan kita pelajaran yang utamanya ada itu sektoral, kita kolaborasi. Itu bagi saya sangat menyenangkan. Jadi walaupun WFO pada saat COVID banyak hikmahnya juga ya Pak. Oh iya, ya. Jadi pekerjaan itu kan ya seni, ya. Hidup sudah memang pilihan, ya kan. So must go on. Besok adalah hari Kamis, besok hari Jumat, nggak mungkin lagi mundur besok hari Selasa. Tunggu minggu depan. Harus maju Iya, ya, harus maju. bagaimanapun kondisinya ya Pak. Iya, nanti kan gitu ya. Siap, Pak. Bapak ini sekarang menjabat sebagai staf ahli Pak di Kementerian Perhubungan, itu di bidang logistik dan itu izin Pak bisa dijelaskan Pak secara detail tapi gampang dimengertinya Pak, itu tuh bergeraknya seperti apa Pak? Staf ahli itu di kementerian kita merupakan orang-orang yang memang dipilih ya sama setara dari eselon 1 dan prosesnya juga melalui pemilihan dan kalian pun nanti bisa ke sana. Nah, staf ahli yang ada di kita kan ada 5. Salah satunya staf ahli logistik dan multimodal. Nah, tapi dengan otak yang terbaru kita menjadi staf ahli dan logistik adalah melihat isu-isu strategis yang terjadi di Kementerian Perhubungan sebagai tadi pendukung logistik dan bagaimana dengan KL itu Kementerian Lembaga lainnya dan kemudian bagaimana dengan luar negeri. Jadi isu strategis itu kita lihat dan kita berikan rekomendasi kepada menteri. Ya, menteri kita beri rekomendasi misalnya terkait dengan biaya logistik tinggi, bagaimana kita menyusunnya. Untuk mendapatkan data itu kita nggak sendirian, mengajak kementerian lain, ketemu staf ahli yang kementerian lain, mengajak tadi BPS melihat isu-isu itu kita kombinasikan, kita dapat data, kita rekomendasi kepada Pak Menteri. Nanti Pak Menteri akan mengkaji, mengevaluasi bersama direktur terkait. Nah, kira-kiranya apa solusi selanjutnya? Karena bicara isu strategis itu harus mampu kita dapatkan, kita nilai. Karena jalan kita ke depan adalah kita berangkat dari isu-isu strategis. Gitu. Jadi saya tuh mengkaji bersama-sama tim, berkaji dengan pihak-pihak lain, baik internal eksternal, memberikan isu strategis, rekomendasi kepada Menteri Perhubungan untuk kebijakan beliau selanjutnya. Sesuai dengan tadi bicara cita pemerintah, sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh kita semua. Gitu. Oke, Pak, bahas masalah strategis nih Pak. Kita bisa lihat bahwa posisi kampus Poltek Trans ini berada sangat dekat dengan Sungai Musi Pak. Menurut Bapak sendiri, seberapa besar sih potensi untuk Poltek Trans SDP ini mewujudkan perkembangan multimoda Pak, dengan lokasinya memang sangat dekat dengan Sungai Musi Pak? Ya, sangat besar. Apalagi kan Banyuasin ini akan menjadi tempat swasta pangannya Indonesia. Ya, kalau bicara laut, sungai itu kan media, udara media, jalan media. Jadi kalau dibilang kelancaran itu kan tergantung bagaimana kita bisa mengatur volume dan kapasitas. Sungai Musi ini bisa dilihatkan begitu banyak kapal yang beda jenis. Nah, kedepannya itu menjadi pembelajaran bagi Poltek Trans, bagi mahasiswa di sini, bagaimana membuat lebih mudah. Bagaimana memanfaatkan walaupun kapasitasnya kecil, tapi safety terjaga. Jadi belajarlah dari alam. Karena bagaimanapun tadi saya katakan, di depan ini banyak sekali yang bisa dipelajari. Kembangkan. Pertama kali saya menginjak di sini, bilang ya Allah ini alam yang luar biasa. Dimanfaatkan. Ya, kalau harapan saya jangan lagi kuning itu sungainya, ya kan? Tapi bagaimana bermanfaat dengan area di sini, ya, iklim di sini, sehingga pas tadi saya keluar aja lihat, waduh luar biasa. Ini adalah Perdas di Palembang. Kalian berada di depannya, pikirkan itu, kembangkan bagaimana Sungai Musi itu memang menjadi pengantar untuk logistik ke depan. Diturunkan dari kapal, diterima oleh pelabuhan, dibawa pelabuhan dengan kendaraan, diterima di bandara, dikirim kemana, ada kereta api dikirim. Jadi itu namanya multimodalnya saling terkait. Ya, praktekkan itu. Baik Bapak kan sebelumnya itu kita bisa manggil Cap aja kali ya? Boleh Cap, oke izin Cap. Cap,
sebelumnya itu kan Cap ini backgroundnya itu adalah penerbangan matra udara. Iya, iya. Cap sekarang di ahli logistik dan Cap ini mengkombinasikan, mengintegrasikan 3 matra, laut, darat, dan udara. Itu bagaimana Cap tantangannya dan kenapa kok bisa jadi sukses ini Cap? Rahasianya apa tuh Cap di integrasi multimoda itu Cap? Ya, kehidupan kita pun dengan integrasi. Ya, sedikit saya profesinya penerbang. Kalau saya menuju bandara kan saya menggunakan darat. Ya kan? Dan saya harus tahu waktu saya. Kalau flight schedule saya jam 10, saya should be berangkat dari rumah jam 7, 3 jam. Modalnya apa? Saya harus tahu distance saya menuju bandara. Ya kan? Dan kemudian saya naik kendaraan jemputan, itu saya masuk ke terminal 1, harus pindah naik kereta api, itu modal. Ya semua lancar. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana logistik? Saya itu sangat tadi pada adik-adikku sekalian. Yang namanya penumpang, namanya kapal angkut, apa yang diangkut? Transportasi memindahkan, apa yang diangkut? Logistik. Saya terbang di timur, saya membuat bagaimana logistik untuk di Papua. Dari semen, batu bata. Saya membuat juga namanya sembako. Artinya logistik itu bagi kehidupan kita. Profesi kita sebagai nama nanti di laut, di darat itu yang kita hantarkan itu adalah logistik. Jadi sebenarnya kehidupan sehari itu sudah melatih kita untuk nanti kita posisi seperti ada di sini. Maka transportasi itu Kementerian Perhubungan itu punya namanya setiap direktoratnya itu punya namanya direktur angkutan laut, udara, lintas jalan. Nah, sehingga itu adalah bagian yang menjadi pokok utamanya, karena transportasi itu menghubungkan, memindahkan satu muatan, bisa manusia, bisa orang. Jadi moda-moda itu harus kita buatkan berangkai, karena tidak semua orang ya. Contoh, kepulauan itu kan tidak punya daratan, tidak punya jalan, akhirnya ada namanya kapal. Ya, sampai ke nanti ke pelabuhan Palembang tentu diantaranya dengan namanya kendaraan. Ya kan? Jadi itu kehidupan saling merajut ya. Jadi saya bicara saya bilang sukses, ya sukses itu kita mau belajar berangkat dari kita dulu ya. Pengalaman saya itu yang membuat saya memahami sedikit banyak logistik, termasuk kemarin COVID itu mengajar kita bagaimana menerima vaksin, bagaimana menyebarkannya ke daerah lain, bagaimana kita mengatur keberangkatan. Sekali lagi, kita tidak sendiri, kita harus merubahnya, kita harus jadi ekosistem. Seperti yang sudah saya sampaikan di kuliah tadi, harus bisa menjadi agen perubahan ya. Betul, memang bisa itu besar ya, hebat, bangga jadi orang Indonesia. Pastinya kan, sangat bangga lebih orang Indonesia ya. Terus juga ternyata Captain ini bukan pertama kali kunjungan di sekolah-sekolah kedinasan ya. Sudah pernah ke PIP, sudah pernah ke Poltekpel, ke PKTJ, dan seringkali di kunjungan-kunjungan Cap Ganus ini tuh membahas tentang penguatan SDM dalam pendidikan vokasi. Dari penilaian Cap Ganus sendiri mungkin bagaimana sih pendidikan vokasi di Poltek Ganus ini dalam perannya di penguatan SDM transportasi ya? Yeah, I was born from University of Sussex. Saya juga lahir dari sekolah-sekolah PSDM, ya kan. Karakternya pasti beda-beda, ya. Karena nanti dalam pembelajaran itu pasti berbeda karena target nanti dia tempat kerja pun berbeda. Poltek Trans itu unik juga, ya, karena ada daratnya, ada juga laut. Tapi ingat, itu adalah keilmuan, itu adalah namanya media, itu namanya adalah penempatan. Nah sekarang kita bicara bagaimana itu bermanfaat. Tadi kita bicara di darat, ya, itu kita bicara laut, kita bicara penyeberangan. Semua itu kan satu sistem transportasi, simpul transportasi. Sehingga dengan Poltek Trans ini nanti harapan saya tujuan lebih mudah dong berkolaborasi, karena di sini Sungai Musi itu adalah sungai, ya. Tapi di sana ada kapal, di sana ada safety. Ya, untuk mengantar itu ada nama dermaga, ada nama jalan. Karena saya katakan tidak boleh di depan Poltek Trans ini jalannya rusak. Tidak boleh ada yang namanya overdimensi overload. Pengaturan akses keluar masuk dermaga. Kalian adalah punya laboratorium yang disediakan oleh alam. Jadi unik sekali, ya. Jadi
jauh walaupun jauh dari kota Palembang 1,5 jam tuh nggak jauh menurut saya. Dan jauh tuh bagaimana kita mendapatkan mimpi yang besar. Sekali. Ya. Dengan langkahnya Betul. gitu. Luar biasa Kompektor. Terima Tempatnya kasih. bagus ya. Lalu juga kita lihat ke Palembang ya, mungkin ya, kita bisa lihat ke Palembang sedikit, di mana Palembang ini memang sudah maju secara transportasi. Kita punya LRT, kita punya kereta api gitu. Bahkan ada yang gratis, yang free kayak ada yang feeder itu Oh iya. Iya, untuk mengantar betul, kita ke LRT gitu. Salah satu yang kami andalkan juga nih, Kak, kalau misalnya Dari mana itu? malam. Tahu kamu? Biasanya kalau Dari mana? kami sendiri dari kampus ini pakai angkot kan. Kalau pakai angkot, baru nanti kita ke terminal, dari terminal itu baru nanti kita dapat feeder kayak buat diberhentikan di stasiun LRT. Biasanya kita untuk pemberhentiannya di Jakabaring ya. Oke. Bagus ya, ada manfaatnya ya. Ada manfaat. Banyak kamu harus jadi orang-orang perubahan menggunakan transportasi umum. Jangan lagi pakai pribadi. Pasti. Ya, menambah nanti apa ya pencemaran. Iya. Betul ya. Jaga alam juga kan. Ya, ya. Tapi menurut Cap Gandus sendiri bagaimana nih Cap terkait perkembangan logistik dan multimoda di Palembang itu sendiri, Cap? Apakah sudah cukup atau masih banyak sekali yang perlu dikembangkan? Harus pas berkembang ya. Karena saya lihat data itu melihat bahwa penggunaan logistik ya diangkut dengan pesawat itu sangat masih jauh diharapkan. Karena pesawat itu juga punya namanya lambung pesawat itu kan bisa disajikan barang-barang penumpang lalu juga kargo. Nah, ini sangat sedikit. Ya. Mungkin kita perlu namanya menghimbau atau memberikan namanya pemasaran yang baik, termasuk data-data yang ada di kapal kan. Dan memang bahan-bahan dibawa kan masih barang-barang yang barang yang memang komunitinya termasuk komuniti yang sumber alam. Seperti tadi batu bara, ya sawit. Nah, kita juga harus coba mengembangkan nama tadi itu ke depan. Apalagi besok suara pangan di sini harus diisi. Karena kalau seandainya alat angkut itu terisi dengan penumpang dan barang atau barang, ini akan mampu mengurangi biaya operasional kapal maupun alat angkut lainnya. Jadi ke depan itu saya mendorong di sini juga memiliki namanya manajemen transportasi darat yang mampu mensurvei data-data angkutan logistik. Berapa sih yang dibawa, kemana sih tujuannya? Sehingga ini akan memudahkan kita untuk membuat skema ya penyalurannya, skema persediaan. Jadi kalau bicaranya belum maksimal, tapi sudah ada. Ya. Ini harus kita coba. Makanya kalian di sini juga tidak lagi berbicara vokasi yang sifatnya classroom, tapi mampu turun ke masing-masing komunitas, ada di pemerintah, ada di di tempat-tempat misalnya pasar-pasar, turun melihat, ambil data, akhirnya kaji. Jadi jangan ada classroom, praktikum di sini saja, tapi praktikum tempat-tempat yang nanti itu akan menjadi tugas utama, memudahkan orang dan muatan dan logistik ada umum. Jadi mau lebih mempelajari bagaimana nanti lapangan kerja, dunia kerja kita ya. Harus ya, dunia industri, dunia usaha itu marketplace. Kita tidak hanya sekedar mengendarai, tapi bagaimana yang kita angkut itu safe, secure dan memiliki layanan yang terbaik dengan terjangkau. Baik ya. Berarti berbicara tentang pengembangan, berarti banyak yang harus dikembangkan lagi kan? Yes. Nah, kita masuk sekarang kan udah era e-tech. E-tech yang udah 4.0 ya sekarang itu. Nah, Cap, udah ada belum Cap yang sekarang itu mungkin program kerja Cap di bidang network itu yang menggunakan e-tech benar-benar yang bikin perubahan besar lah untuk logistik dan multimoda ini Cap? Ya, di bidang perhubungan ada yang Pusdatin, pusat data informasi. Setiap kita membuat satu informasi terbaru kan wajib melalui Pusdatin. Nah, namun dalam kita membuat satu percontohan boleh saja. AI itu salah satu contoh yang saya lakukan. Ya, karena AI itu kan merekod secara kontinu. Ya. Sehingga AI itu bisa nanti segala bentuk namanya rute terpendek, terjauh. Kita lihat kan ada satu sistem di kalau Anda bicara namanya map yang ada, dia bisa menunjukkan mana yang ganjil genap, ya kan? Mana yang namanya bahan bakar bisa irit. Nah sebenarnya sistem itu harus sudah mulai,
Yang utamanya adalah data komoditi. Nah, sekarang kan kalau ditanya misalnya Banyuasin ini apa yang hasil kondisi baik, kemudian Oki apa, ya kan? Prabu Buli apa, terus Lampung apa? Ini kan data-data ini sebagai data yang harus diolah, kemudian diketahui, sehingga kita tahu, oh misalnya kapan itu panennya, setelah panen itu kapan dia harus dimasukkan ke dalam gudang persediaan, kapan dia harus mulai dikirimkan. Itu data-data itu akan diolah oleh sebut karena ini ada kecerdasan buatan. Itu sudah saya coba lakukan. Sama misalnya kita berbicara dari sisi angkutan barang, dimensi angkutan barang. Sebenarnya dengan alat CCTV, dengan sistem kamera itu bisa kita lihat, ya kan? Oh, dimensi nggak masuk nih, berarti dia over dimensi. Harus kita gunakan. Tapi sekali lagi semua itu harus punya namanya big data, sistem yang terintegrasi dengan baik. Ya, gunakan dengan cerdas iptek itu. Sudah saya buat. Tadi saya nggak sempat memberikan contoh. Ya, karena recording itu kan diolah lagi akan menjadikan satu hasil terus begitu. Ya, nanti sistem itu akan belajar dia. Selalu dia mengumpulkan data, belajar mengolah, akhirnya kita dapatlah namanya yang lebih efektif dan efisien. Harus itu. Iya, pasti menjadi sumber inovasi untuk kami di masa depan ya, sebagai orang itu insan transportasi. Harus, kamu harus mulai kayak gini, misalnya mematikan lampu ini dengan menentukan lampu mana yang wattnya ini lebih berat, bagaimana lampu ini yang kemarin usianya itu bisa sama semua, ada terus dalam sistem. Nah, itu data apa itu dipasang, apa jenisnya, apa watt, itu akan terekod. Berarti sumber listriknya kan beda-beda. Nah, itu bicaranya adalah kita harus punya namanya big data, teknologi itu ya. Harus pasti guna. Tapi jangan sampai kalian malah mengutamakan itu, karena bagaimanapun data itu tetap kita akui. Ya, itu penting. Harus mulai. Ya, nanti kapan-kapan kalau kecil lagi bisa melihat yang kita. Tapi yang membuat itu bukan saya cuma bicara dari program dan alurnya, yang membuat itu anak-anak zilenial. Nah, ya sekali lagi kan Anda kan harus bekerja dengan sistem yang sistematik, tapi mudah alat kan lebih mudah. Namun jangan sampai pemanfaatannya salah. Jadi balik lagi kolaborasi ya. Kolaborasi tadi. Harus. Ya, kayak ini menarik juga kan, karena kayak ini kan di jabatan ini cukup cukup sibuk gitu kan. Tapi Cap tuh bisa memberikan ilmu kepada kami, terutama insan-insan hubungan yang akan menjadi pelayan masyarakat di bidang transportasi dan berhubungan. Bisa keliling kampus gitu kan. Itu bisa schedule-nya bisa kapan gitu ya kan. Jadwalnya gitu kan, pasti mepet-mepet kan. Gitu kan. Ya sebenarnya itu kan is life. Kehidupan ini kan dinikmati. Betul ya. Pagi siang ada malam juga. Ya saya hanya berpikir kalau semasa kita belajar, ya kita fokus belajar. Semasa kita sudah harus bekerja, fokus bekerja. Di masa kita sudah memiliki segalanya, kita berbagi. Iya kan? Betul ya. Kan kita punya banyak waktu. 24 jam itu satu hari. Iya kan? 8 jam itu untuk sosialisasi. 8 jam itu istirahat. 8 jam istirahat kan untuk orang-orang yang anak-anak pasti bayi kan. Betul ya. Ya, 6 jam cukup kan. 8 jam kita untuk berkreasi, bekerja. Tapi sekarang kan saya sifatnya adalah sudah bukan melewati kerja kita, masih belajar juga. Yang belajar kan tidak harus namanya dari sisi saya. Dan sekarang dengan Mbak Alifa saya akan belajar juga nih. Pertanyaan itu kan harus saya jawab. Dan saya belajar mengasah diri saya. Dari Mas Rasa pun saya juga belajar juga. Jadi belajar sekarang saya kuliah ini juga belajar juga untuk saya. Ternyata saya lihat SDP ini bagus. Wah, saya harus punya pemikiran lebih baik. Jadi kita kunjungi sampai belajar. Dalam misalnya bandara, ya kita di bandara bukan di kantor. Lihat, karena bandara itu masyarakatnya. Kita pelabuhan, jangan di kantor, kita lihat pelabuhan. Karena pelabuhan itu ada orang-orang yang bisa melayani. Kita bisa terminal, kan gitu ya. Jadi kita tuh keliling itu sebenarnya bagian dari pekerjaan. Kesini pun bagian dari pekerjaan.
sambil belajar. Belajar kan nggak harus dia belajar sama senior lebih tua, sama kalian pun saya juga belajar. Istilahnya Belajar sharing. dia dimanapun itu kita bisa belajar. Iya. Reminder juga nih buat saudara Syah. Iya. Sudah punya banyak Sharing. ilmu harus sharing biar Betul. bermanfaat juga Jadi ya. Sabtu Minggu itu saya mendorong kalian boleh ke mana-mana, tapi silakan main ke pelabuhan, main ke bandara, main tetap ke simpul transportasi, karena itu akan menjadi tempat kerja kalian. Sekaligus tidak hanya mengasah keilmuan secara yang kalian pilih, tapi kan melihat ternyata masyarakat ini butuhnya ini, berarti besok saya buat perubahannya begini. Ternyata masyarakat ini sekarang kesenangannya begini, ya kan? Karena pemberitaan itu begitu benar, tapi the real place, real time ada yang Lapangan ya. Dia langsung observasi gempa ya kan. saya sebagai transportasi naik pesawat, naik kereta api, orang antrian panjang, saya berpikir kenapa antriannya panjang? Apa yang harus kita bantu? Apa tidak perbuat? Tidak bekerja. Saya belajar lagi dari situ. Nah, gitu. Itu yang membuat akhirnya ya, it's life, ya. Kita lahir memilih untuk orang transportasi. Jadi kita harus mampu mengukur semua panjang dari pendek. Mampu menghubungkan juga ya. Ya. Jadi walaupun kita di tanggal liburan atau di tanggal santai, kita tetap Kita nggak ada tanggal merah, kita hitam semua. kita Karena Anda pelayan publik. Dari kata libur ya. Financial. Anda pelayan Siaganya. publik. Anda pelayan publik. Emang Sabtu Minggu libur ngapain? Iya kan? Saya kan pelayan publik gitu. Jadi find the solution untuk masalah yang ada ya kan. Selalu. Ya, pelayan publik. Ya, COVID ngajarin kita harus survive. Karena memang kalau bisa dilihat pas COVID itu memang Kementerian Perhubungan apalagi dan transportasi itu memang dibutuhkan sekali ya. Iya. Memang aktif banget. Tadi sesuai dengan Cap bilang pas ketika kita ke umum, memang bank kita secepat itu kan moda transportasi itu kan di Kementerian Perhubungan ya. Memang bisa adaptasi itu. Dan pastinya ini karena seperti kata Gans tadi karena kolaborasi. Kolaborasi. Memang berarti poin penting ya. Sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi dan satu tujuan, gimana kita cepat keluar dari COVID. Selesai. Iya kan? Karena new normal itu kita dalam satu tahun itu kita harus bisa mengembalikan stabilitas yang ada ya kan. Itu betul. Come up-nya cepat sekali. Harus. Ya. Makanya setiap kejadian itu jangan diambil masalah, tapi thinking. Kenapa kita berbuat so fast go on? Nggak bisa dengan anu nggak so fast go on. Setiap solusi pasti ada suatu tahapan dan pasti ada hambatan. Tapi so fast go on. Yang penting kita harus survive. Kita harus keluar dari zona ini. Alhamdulillah kan, kita menikmati saja. Tinggal gimana sekarang ke depan kita mampu ya mengolah sumber daya ini lagi untuk menjadi kekuatan kita. Namanya kondisi ini bisa berulang, tapi kita harus sudah prepare yang Nah, kita kan sekarang udah kondisinya udah membaik ya kayak hasilnya. Terus tadi juga kita menghadirkan tentang pengembangan. Berarti apa nih kayak kira-kira tantangannya di bidang transportasi dan logistik dan multimoda ini kan? Tantangannya sendiri bagi Gap sendiri itu apa yang bikin kayaknya agak sulit seperti itu? Kalau bicara tantangan kita hadapi aja, tidak ada tantangan. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi ini kepada pengguna jasa. Ya kan? Kita berharap bahwa mengurangi emisi, menyemangati orang menggunakan transportasi umumnya kan nggak mudah. Betul ya kan? Makanya jaga agen perubahan. Baiklah, kebetulan sebagai contohnya, jangan ikut menamaikan naik kendaraan pribadi. Iya kan? Nggak gadget banyak taxing juga kan karena namanya. Jadi gunakan hotel naik mobil. ya ngapain? Ya karena kita berbicara bahwa sistem kondisi yang di lapangan itu kan berbeda. Apa bedanya? Ya, angkutan umum itu kan dibuat bagaimana memudahkan orang. Terus tujuan lainnya adalah mengurangkan percepatan. Karena kapasitas jalan itu mungkin sudah tidak maksimal.
sehingga dorong untuk angkutan umum, ya kan? Tapi masyarakat berpikir ini belum tersedia dengan baik, jadi ada yang berubah. Jadi tantangannya sebenarnya tidak ada yang tidak sulit sebenarnya, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan, ya. Multimoda itu dari satu first mile-nya, middle mile, setelah last mile itu bisa didapatkan dengan cepat dan tentunya harga terjangkau. Itu lainnya juga kalah. Itu yang paling kita pastikan, karena itu yang diinginkan masyarakat. Kita memang harus memahami sekali ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan bagaimana kita bisa Iya, ingin iya, melakukan iya. ini lagi. Ya, perubahan itu nggak mudah, ya, tapi kita harus yakin yang perubahan itu. COVID telah melatih kita untuk berubah. Asal kita harus kena COVID lagi. Tapi kesulitan itu pasti ada namanya keberhasilan. Tantangan itu ya udah ada. Masyarakat tuh, kita juga masyarakat. Tahu keinginan kita kan? Ayo kita coba kan. Ya, makanya waktu ruang di pendidikan ini paling banyak untuk meneliti dan melakukan survei. Terus turun lapangan, lihat. Makanya sebelum nanti kamu lulus, oh ternyata tugas akhir kamu jangan hanya melihat yang lihat real lapangan, sehingga nanti hasilnya bisa jadi solusi untuk ke depan. Baik ya, terakhir nih Kak, ada nggak solusi atau mungkin masukan, motivasi untuk kami dan teman-teman sekalian yang menjadi insan berhubungan juga Kak, untuk kedepannya mungkin bisa menjadi pelayan masyarakat yang lebih baik untuk saat ini dan seterusnya. Ya jalan mencintai Indonesia, jalan mencintai Indonesia, kembangkan Indonesia. Anda bagian dari insan transportasi. Ya bagi pengguna, tapi menciptakan. Ya mau berperan, punya empati, humanis yang bagus, turun ke lapangan. Karena tempat kerja kalian sudah ada di lapangan. Semua tersajikan. Mana yang mau diambil dulu, mana yang manfaat dulu, turun ke lapangan. Sekolah hanya mereka Anda waktu ruang diskusi. Ya, tapi lapangan itulah yang Anda akan lakukan dari sekarang. Nggak nunggu nanti, nggak nunggu besok. Ya, nggak nunggu lulus. Harus lakukan sekarang. Jadi motivasinya, jadilah sekarang orang-orang transportasi walaupun masih menendang sekolah. Baik ya. Terima kasih Kak, terima kasih banyak atas motivasinya Kak. Menambah wawasan dan juga menambah reminder lah untuk kami sebagai insan. That's a choice. Ya, itu pilihan kalian. Jadi harus tetap selalu di Ya, jalan masih menjadi manusia transportasi. Antarkan mereka, masyarakat. Tadi saya lihat DPM itu bagus. Salah satu pesertanya pernah pengalaman kerja di luar negeri, masuk ke sini, dia happy Pak, ini modal saya untuk bekerja lagi. Berarti kan mereka sudah merasakan bagaimana bekerja di transportasi. Sekarang dapat lagi ilmu. Kalian harus begitu. Ya, alam itu, tempat yang tersajikan untuk belajar. Jangan tunggu nanti loh ya. Siap Mas. Ya. Tadi suara head aja lihat, mereka bisa can make all communication with everything language. Ya, harus lakukan itu. Your best dan enjoy. Baik ya. Do your best, enjoy. Lakukan terbaik tapi dengan Enjoy. Enjoy ya pastinya. Alifah, kita udah di penghujung acara nih Alifah. Udah terima kasih banyak ya atas ilmunya yang tadi sudah sampaikan dari siang hingga saat Ya. ini. Terima kasih banyak atas motivasinya juga Kep. Ya. Semoga saya dan teman-teman harap itu ilmunya bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk Amin. Kep sendiri dan bagi kita semua. dengan 4 tahun lagi ya kamu yang akan mengawaki. Siap. Karena kamu lulus ya, jangan Siap. sampai ternyata kalian nggak bekerja. Siap. Kalau nggak bekerja berarti Anda lupa pada hari ini. Siap ya. Ini memorial sekali ya pemberian. Oke ya. Baik ya. Sukses semua, kalian orang hebat, awakin Indonesia dengan baik, jadilah orang-orang yang mempunyai inspiratif, ada perubahan dengan lain, agar perhubungan yang bagus merupakan bukan lagi kebutuhan tapi mandatori, ya, mengantarkan bagaimana transportasi tersebut menjadi idaman masyarakat dan paling utama dapat pengakuan masyarakat. Jadi kalau Anda nanti kemana berada, pergi tanyakan bagaimana transportasi. Kalau kurang, ada kalau dia misalkan terima kasih perhubungan telah memudahkan kita, itu namanya masyarakat mengenai kita.
Kemudian ada testimoni itu, terima kasih itu kita masih harus berjuang membuat mereka menyayangi kita. Itu ya. Siap. Kita nggak cinta, gimana kita mau lanjutin kan? Betul ya. Hanya buat masyarakat cinta sama kita, sehingga mereka selalu menginginkan kita hadir. Ya, your best ya. Siap. Enjoy. Saya mengharapkan orang hebat dari sini. Siap ya. Terima kasih guys. Terima kasih. Oke, Baik sukses sobat. semua. Siap. Luar biasa hari ini saya bisa bersama sobat-sobat insan dari Politeknik Trans STB. Mudah-mudahan kunjungan ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Tak dengan retak-retak, ya, semua perlu pembelajaran. Harapan saya kepada para pimpinan, dosen akademi, kepada anak saya tercinta, kuliah umum ini sekitar memberikan ilmu atau informasi yang ke depan sebenarnya terus bergerak dengan dinamika cepat. Teknologi sudah berkembang, waktu bisa tidak direntang, tapi belajar itu harus. Oleh karenanya pesan saya, terima kasih sekali lagi. Dan yang kedua adalah jangan lupa selalu belajar. Siap. Jadilah wajah negara yang hebat, Siap. karena kita insan perubahan. Siap. Siap ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cerdas. Baik, Sobat Poltek Trans, terima kasih atas waktunya. Cap juga, terima kasih Cap. Baik Sobat Poltek Trans, mungkin sampai di sini video kita pada saat ini. Tapi tidak berakhir Asya. Tidak Akan berakhir. ada lebih banyak lagi sesi podcast seperti ini dan yang pastinya Sobat Poltek harus selalu nantikan. Stay tune terus untuk podcast selanjutnya. Dadah. Ah. Kamera, bos.